Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai seperti biasanya saya memperkenalkan diri saya Pendeta Gideon Munte dan saya datang dari Medan. Tadinya saya membawa video perkenalan, tetapi karena satu dan lain hal, mohon maaf videonya tidak bisa diputarkan. Mudah-mudahan nanti ibadah 2 kita bisa putarkan. Amin saudaraku. Dan hari ini saya membawakan firman Tuhan mengenai pengakuan iman. Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan dalam video itu nanti bisa dilihat sebenarnya, tetapi biarlah saya ceritakan saja supaya saudara juga tidak kehilangan berkat. Dalam video itu diperlihatkan bagaimana kita di Medan melakukan pengakuan iman. Dan bagaimana Tuhan memberkati. Dan saya sudah berdoa hari ini kita semuanya juga boleh mempraktekkannya. Amin. Itu sebabnya kalau hari ini saya ajak saudara interaksi dan mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan atau iman kita kepada Tuhan, saya mohon supaya jangan ada yang tinggal diam. Karena berkatnya bukan untuk saya, tetapi untuk kita semuanya. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama saya membawa salam dari gereja saya di kota Medan. Namanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan setiap minggunya kita ada 52 ibadah di kota Medan saja. Amin. Dan di seluruh Indonesia kita ada sekitar 1000. Dan saya adalah ketua umumnya sekaligus juga gembala sidangnya. Masih muda tetapi puji nama Tuhan, Tuhan percayakan. Dan saya juga butuh doa saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan hari ini adalah hari istimewa bagi kita semuanya karena saya bawa hadiah kepada saudara. Saya bawakan istri saya yang tercinta kepada saudara sekalian. Boleh bangkit berdiri sebentar. Ini istri saya Popinelli. Haleluya, hadap sama mereka dong. Iya. Kenapa begitu istimewa? Karena dia diimport dari gereja ini. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Dia diimport dari gereja ini. Sehingga saya jadi berhutang sama gereja ini seumur hidup. Haleluya. Sehingga kalau gembala saudara berkata, bro datang, gak bisa bilang enggak, harus datang. Amin. Nah tapi anyway, saya juga bawa seorang lagi yang luar biasa juga. Dan ini adalah adik saya, boleh saya minta bangkit berdiri sebentar. Ini namanya Victoria Munte. Ya terima kasih, silakan duduk. Dan kenapa saya bawa dia? Karena kalau saya dapat jodoh di sini, mudah-mudahan dia juga dapat jodoh di sini. Amin. Banyak orang mengatakan dia adalah bule. Saudara tahu bule? Maka saya katakan entar nanti dapat Pak Le-nya di sini. Haleluya. Nah, bagi bapak-bapak yang punya, ya saudara tahu ya, bagi anak-anak muda di sini yang mau mendaftar boleh. Ya sama saya nanti selesai ibadah atau sama Ibu Susan, sama Pak Hermanto, sama Pak Budi, boleh uang pendaftaran. Ya karena di sini tadi dikatakan di sini semua pengusaha-pengusaha, jadi saya juga mau ambil untung ya. Ya jadi uang pendaftarannya 100.000, kalau ditolak nggak bisa dikembalikan. Ya dipakai untuk nanti pembangunan gereja atau dan lain sebagainya. Ya jadi ya supaya lebih mengenal dia, tadi saya katakan. Siapkanlah 1-2 perkataan yang bisa merayu orang-orang di sini gitu saudara ya. Jadi katakan perkataan apa itu? Biasanya firman Tuhannya itu saya katakan. Amin. Maka saya persilakan dia untuk membawa 5 menit saja. Jangan lebih 5 menit karena nanti orang nggak tahu siapa pendetanya. Oke, supaya jangan apa. Ya, mari saya persilakan ya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh dong kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, saya mau menyampaikan berkat kepada saudara dari firman Tuhan yang diambil dari Amsal 18 ayat 21. Biarlah firman Tuhan yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21 ini boleh kita jadikan prinsip hidup kita untuk sepanjang umur hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ucapan kita berkuasa. Ucapan kita dapat mendatangkan kehidupan atau juga dapat mendatangkan kematian bagi kita.
marilah kita memilih untuk mendatangkan kehidupan bagi kita dan juga bagi masa depan kita. Dan ucapan yang mendatangkan kehidupan bagi kita adalah ucapan yang seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, zaman sekarang ini kita memiliki banyak persoalan. Apalagi anak-anak Tuhan kerap kali memiliki begitu banyak tantangan. Dan kita menghadapi masalah-masalah yang kelihatannya begitu besar, lebih besar daripada kekuatan kita. Tetapi kalau kita memiliki prinsip ini di dalam kehidupan kita, maka kita dapat memiliki kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, Daud menghadapi Goliat, yaitu masalah yang besar. Kelihatannya mustahil bagi Daud yang berperawakan bertubuh kecil untuk menang menghadapi Goliat yang begitu besar tubuhnya. Saudaraku, mari saya bacakan dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Tetapi Daud memiliki prinsip ini dalam hidupnya. Dia memakai prinsip Amsal 18 ayat 21. Dia mengucapkan perkataan yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Daud dijadikan Tuhan kenyataan dalam hidupnya. Daud menang, Goliat kalah. Apakah kita menghadapi Goliat-Goliat kita dalam hidup ini? Jangan takut saudaraku, sepanjang kita mempraktekkan firman Tuhan, kita memiliki prinsip hidup, Amsal 18:21, maka ketika kita mengucapkan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan membacking firman Tuhan yang kita ucapkan. Kejadian 1 ayat, kejadian dalam buku, bukan kejadian ya saudaraku, tetapi ya, Kejadian 1 ayat 1 di mana Tuhan berkata, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan firman Tuhan. Jadi bumi dan langit diciptakan Tuhan oleh firman-Nya. Nah, Yesaya 46 ayat 11 juga berkata, "Aku merencanakan, maka aku hendak melangsungkannya," kata Tuhan. "Aku mengatakan firman-Ku, maka aku hendak melakukannya." Kalau Tuhan pun mengatakan firman-Nya, maka kita juga harus seperti Tuhan, kita mengucapkan firman Tuhan. Marilah kita terus mengucapkan firman Tuhan. Kita tidak mengucapkan firman Tuhan hanya sekali saja, tetapi kita mengucapkannya berkali-kali sampai kita mendapatkan jawabannya dalam hidup kita. Amin. Tentu saja kalau kita memiliki istri atau suami di sini, tentu istri senang kalau suami selalu mengatakan I love you. Amin. Ya, aku mengasihimu. Dan tentu saja istri tidak akan senang atau ya kurang senang apabila suami mengatakan, cukuplah aku mengatakannya sekali saja di dalam janji pernikahan. Tentu istri-istri akan lebih merindukan dan lebih senang kalau suami mengatakannya setiap hari. Dan kalau setiap hari suami mengatakannya, istri pun semakin diteguhkan bahwa suaminya betul-betul mengasihinya. Demikian juga dengan perkataan iman yang kita perkatakan saudaraku. Sepanjang kita terus mengatakannya, maka kita akan semakin lebih diteguhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya mengalaminya dalam hidup saya. Dahulu saya orangnya introvert saudara, sangat pemalu. Bukan hanya pemalu tetapi super pemalu.
Jangankan berbicara di depan orang banyak seperti ini saudara, berbicara 2 lawan 2. Oh saudaraku, saya sudah ketakutan saudara. Saya tidak suka menyampaikan pendapat saya di hadapan orang banyak. Itulah dulu saya, seorang pemalu. Tetapi Bapak saya saudara, selalu menyampaikan perkataan yang menang. Ucapan yang menang mengenai hidup saya. Dia selalu berkata, kamu adalah orang yang diurapi Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan untuk melayani seperti Papa. Kamu akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kamu akan bisa berkhotbah dan melayani begitu banyak orang dan memberkati begitu banyak orang. Dan saudaraku, saudara lihat pada hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara karena ada orang yang memperkatakan perkataan yang menang terhadap hidup saya, saudaraku. Dan pada hari ini saya adalah bukti nyata, kesaksian nyata dari hidup saya. Tuhan bekerja melakukan mujizatnya dalam hidup saya. Tuhan sudah memakai saya saudara melayani. Kalau di Medan saya melayani saudaraku pada pagi hari dan juga pada malam hari di kebaktian bahasa Inggris saudara. Dan juga Tuhan sudah membawa saya ke banyak-banyak negara saudaraku untuk melayani Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita terus saudaraku mempraktekkan firman Tuhan ini. Selalu memperkatakan perkataan yang menang saudara. Yang membawa kehidupan bagi kita. Yang mengalahkan Goliat-Goliat dalam hidup kita. Sehingga sepanjang umur hidup kita terus mengalami kemenangan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan, uang pendaftarannya baru naik lagi jadi 200.000. Baik, yang siap untuk firman Tuhan boleh katakan saya. Oke, kalau kita siap boleh sama-sama angkat tangan kanan ke atas. Katakan begini, oh Tuhan, berikanlah kepada saya mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang terbuka, pikiran yang terang. Sekarang saya dengar firman Tuhan dan saya terima mukjizat Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Itu adalah pengakuan iman kita yang pertama. Yang suka cita katakan amin. Nah sekarang kita mau mengakukan pengakuan iman kita yang kedua. Katakan kiri kanan saudara, saya diberkati oleh Tuhan. Nah, kasihan juga kiri kanan saudara, katakan ya kau diberkati Tuhan juga. Sekarang senyum pada kiri kanan saudara, katakan begini, bagaimanapun juga berkat saya lebih besar daripada berkatmu. Yang percaya berkatnya paling besar sepanjang minggu ini katakan saya. Di dalam nama Yesus dijadikanlah seperti imanmu. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-36 dan saya bacakan firman Tuhan. Semua kita berkata ini firman Tuhan. Nah, dengarkan Matius 12 ayat 36. Tetapi aku, huruf besar, Tuhan kita. Tetapi aku, Tuhan kita, Tuhan Yesus berkata kepadamu, kepada kita semuanya. Apakah yang dikatakannya? Bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Bahwa setiap perkataan, bahkan perkataan yang sia-sia sekalipun, yang saya ucapkan dan yang saudara ucapkan harus, tidak bisa dielakkan, harus dipertanggungjawabkan. Dan itu mengingatkan saya pada satu ketika saya itu masih jomblo. Dan tahukah saudara, 6 tahun saya menjomblo. Setiap kali saya datang ke tempat ini, saya bukan hanya membawa firman Tuhan, tetapi saya juga membawa diri saya dalam arti kata menjual diri. Wah, orang lain menjual rumah, menjual mobil, saya pendeta jual diri. Mapas betul Pak Pendeta, betul lah mapas. 6 tahun jomblo, apa enggak mapas? Ya mengerti katakan amin. Ya, jadi saudara saya datang setiap kali saudara, saya berusaha. Bahkan kalau ada beberapa hamba-hamba Tuhan di sini tahu, kalau saudara lagi menyembah Tuhan, saya diam-diam ambil foto. Wah, kemudian sampai di hotel, saya dengan hamba Tuhan di sini saudara, bukan Pak Jonathan tapi asistennya atau ya yang full timernya. Ya saudara, saya mulai buka di komputer dan saya berkata, yang ini bagaimana? Lalu kemudian dia berkata, yang ini nggak bisa lagi Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh dia bilang memang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil Pak. Tapi yang ini anaknya sudah 3. Wah ini nggak bisa memang. Lalu kita lihat lagi satu-satu. Lalu yang ini bagaimana? Saya dulu suka altar call. Bukan karena saya
terlalu mengasihi jiwa-jiwa, tapi supaya datang banyak ke depan dan bisa difoto satu-satu saudara ya. Nah ini dia, ini strategi pendeta yang belum bertobat, tapi hari ini puji Tuhan saya sudah bertobat, amin. Jadi nanti kalau ada altar call jangan takut, tidak ada yang difoto ya. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, lalu saya tanya lagi, yang ini gimana? Lalu kemudian dikatakan, ini bisa, tapi Bapak mesti cepat. Loh, kenapa mesti cepat? Iya, ini hari Kamis ini dia menikah. Waduh, wah ini mesti cepat betul. Dan saudara, akhirnya saya capek. Dan saya berkata begini, ya ampun kalau gini kerja kerasnya, saya mesti yang terbaik. Maka saya berkata begini, Tuhan saya mau menikah dengan finalis putri Indonesia. Wih, gak nanggung-nanggung. Lalu orang tanya sama saya kemana-mana berkata, saya mau menikah dengan finalis putri Indonesia. Lalu kemudian orang tanya, lo kenapa gitu? Saya bilang, iya dong, masa pengusaha aja berani kayak gitu, masa pendeta gak bisa? Itu kan pengusaha hamba uang, pendeta kan hamba Tuhan. Seharusnya kan pendeta lebih luar biasa. Saya mau menikah dengan finalis putri Indonesia. Singkat cerita saudara, hari ini kata-kata itu harus saya pertanggungjawabkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, itu hal yang luar biasa, yang baik. Tapi bayangkan kalau engkau mengatakan matilah aku. Itu pun harus dipertanggungjawabkan. Engkau berkata pada anakmu jangan begitu nakku, nanti gak jadi manusia. Itu pun harus dipertanggungjawabkan. Jadi apa dia? Jadi monkey kah? Nah itu akibat pertanggungjawabanmu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hati-hati dengan kata-kata kita. Kenapa kita harus hati-hati? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa manusia ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Jelas Alkitab mengatakannya, Tuhan sendiri mengatakannya. Mari kita ciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Artinya kita mirip dengan Tuhan dalam segala perkara, bahkan setelah dosa kena kepada kita. Perhatikan baik-baik kata-kata saya, bahwa dosa tidak bisa menghapuskan keberadaan Tuhan di dalam dirimu. Amin. Kalau dosa bisa menghapuskan semuanya, maka kita tidak jadi seperti manusia lagi. Sudah hancur berantakan. Tetapi itulah kebaikan Tuhan. Walaupun ada dosa, dosa tidak bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam dirimu, sehingga kita bisa kembali lagi kepada Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Itu sebabnya salah satu keberadaan Tuhan di dalam diri kita, yaitu bahwa perkataan kita berkuasa mengubahkan hidup. Berbeda dengan binatang. Sebagai contoh perkataan kita yang berkuasa mengubahkan hidup, saya ambil dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam percintaan. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tidak akan ada orang yang menikah hanya dengan bertemu dan mengendus-endus. Itu binatang. Yang mengerti katakan amin. Kalau manusia enggak begitu, dia pakai perkataan. Dia ngomong ilopeyo. Yang mengerti katakan amin. Kalau binatang enggak begitu, dia jumpa dia endus-endus. Itu pasangannya. Itu binatang. Manusia enggak, dia pakai kuasa ucapan. Status kita berubah dari lajang, dari belum menikah, tidak menikah, jadi menikah. Status kita berubah karena ucapan. Perhatikan baik-baik, Tuhan kita menciptakan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada dengan ucapan. Maka kita sebagai gambar dan rupa Allah pun bisa mengubah kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, bisa mengubah kehidupan kita. Apakah menjadi lebih baik ataukah menjadi lebih buruk karena ucapan. Kalau engkau mau tahu, kalau bapak-bapak di sini mau tahu bagaimana mengubah kehidupan jadi lebih buruk, mudah. Sampai rumah ngomong sama istri, anjing lo, pasti kehidupan lebih buruk. Saya jamin. Makan malam lebih buruk, tidur malam lebih buruk. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga kalau kita mengubah, kita katakan kepada pasangan kita, I love you. Kita katakan hal yang baik, pasti lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Mulut kita adalah senjata kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Hari ini hati-hati dengan ucapan kita. Sekarang kita lakukan lagi perkataan iman. Goyang kiri kanan saudara, katakan hati-hati dengan ucapanmu. Nah sekarang pegang dada, katakan saya sadar Tuhan, saya mau berhati-hati dengan ucapan saya. Kawal lidah saya supaya saya boleh mengatakan perkataan yang menang selalu.
Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Ada banyak pertanyaan. Pak Pendeta, saya orang Kristen. Saya penuh Roh Kudus. Tapi kenapa hidup saya dirudung kesusahan? Pak Pendeta, saya sudah memberi kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan dari mimbar, saya sudah lakukan. Tetapi kenapa hidup saya tidak beruntung? Kenapa usaha saya semakin bangkrut? Kenapa rumah tangga saya tidak baik? Kenapa janji Tuhan itu tidak digenapi di dalam hidup saya? Padahal saya orang baik, Pak. Saya menemukan banyak pertanyaan demikian. Bahkan kadang-kadang saya yang bertanya demikian. Saya sudah melayani, kenapa saya jadi orang yang Malang? Padahal saya dari Medan, bukan dari Malang. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kenapa bisa jadi begitu? Ternyata saudara ada hukum-hukum firman yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Bukan berarti kalau kita penuh Roh Kudus maka semuanya cespleng. Tuhan akan bekerja. Oh kalau kita datang hari Minggu di sini dan kemudian kita angkat tangan kita. Lalu kita berbahasa roh, laba-laba di sini, laba-laba di sana, laba-laba di sini, laba-laba di sana. Bukan berarti itu semua berkat Tuhan turun. Itu artinya kita malas bersih-bersih. Haleluya. Iya kalau udah laba-laba di sini, laba-laba di sana berarti malas bersih-bersih. Yang setuju katakan amin. Ya, apalagi lebih mengerikan. Ada beberapa hal yang lebih mengerikan. Misalnya seperti kuraba sini, kuraba sana. Dalam nama Yesus enggak boleh. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kalau penuh Roh Kudus semuanya baik. Tapi terkadang justru Roh Kudus yang membawa kita pada hal-hal yang perlu kita perjuangkan. Nah dengar baik-baik. Kenapa hal yang buruk jadi kepada orang percaya? Kenapa hal yang buruk jadi kepada kita pelayan Tuhan? Orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Sepertinya tidak adil. Tetapi sesungguhnya dengarkan saya baik-baik. Bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Hari ini jangan jadi orang Kristen yang loyo. Hari ini jangan jadi orang Kristen yang cengeng. No. Ya, bahwa kalau kita Kristen banyak pertempuran. Banyak perjuangan. Ya kalau kita bukan Kristen juga banyak perjuangan. Lah kalau gitu di mana bedanya Pak Pendeta? Sederhana. Karena kita mempunyai jaminan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya banyak masalah Pak Pendeta. Itu artinya engkau disediakan banyak kemenangan. Amin. Jangan lihat pada masalahnya. Lihat pada outcome-nya, hasilnya. Nah sekarang yang mau saya ceritakan ialah salah satu cara bagi kita untuk mendapat kemenangan. Karena ada orang yang berjuang terus seumur hidupnya tapi tidak pernah menang karena dia tidak tahu caranya. Dia tidak tahu caranya. Kita harus tahu caranya. Semua yang percaya katakan saya tahu caranya. Nah dengarkan saya Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 3. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Perhatikan baik-baik bahwa dia, Nabi Yehezkiel, dipenuhkan dengan Roh Kudus dan bukan dibawa ke gunung yang tinggi, bukan dibawa ke restoran yang mahal, bukan dibawa ke tempat yang enak, tetapi turun ke bawah, ke tengah-tengah lembah. Dan lembah ini bukan lembah yang enak, tetapi lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Lalu dia berkata ayat 2, ia membawa aku melihat, semua berkata melihat. Melihat tulang-tulang itu dan berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Dan kemudian Tuhan berkata kepada aku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Hai semua kita yang hadir di sini, dapatkah semangatmu hidup kembali? Dapatkah Indonesia makmur kembali? Dapatkah keluargamu dipulihkan kembali? Dapatkah usahamu mengalami kenaikan kembali? Amin. Nah, tetapi Yehezkiel tidak dapat menjawab begitu. Dia siapakah Yehezkiel? Yehezkiel bukan anak kemarin sore yang baru diselamatkan lahir baru pada KKR kemarin. Atau baru datang minggu yang lalu ke keluarga Allah. Bukan, dia nabi besar. Bukan nabi kecil, dia nabi besar. Dan nabi besar ini menjawab, ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahuinya. Dalam arti kata, I don't know. Banyak kita melihat persoalan kita dan kita berkata, well, I don't know. Dapatkah istrimu kembali lagi? I hope so. Aku harap demikian. Tapi
Honestly, sejujurnya I don't know. Dapatkah dulu saya saudara berantem dengan dosen saya dan saya diancam dosen saya. Dan dia berkata, selama aku masih hidup, engkau tidak lulus mata kuliahku. Waktu itu saya seorang yang sangat sombong. Bukannya saya berkata, Pak maaf, Pak ampun, Pak maaf. Bukan. Saya keluar daripada pintu kuliah, saya banting pintu. Dar! Saya pikir siapa rupanya dia. Ternyata dia adalah salah satu dosen yang paling terpandang di kampus saya. Matilah saya. Serius. Matinya kenapa? Persoalannya sederhana, bukan apa-apa. Panjang umur dia. Itu aja, kalau dia mati besok gak apa-apa. Besok saya sudah lulus, yang mengerti katakan amin. Panjang umur, serius panjang umur. Dan saya ditahannya 4 tahun. Betul-betul tidak lulus. Dan saya bukan dapat E, bukan dapat F, bukan dapat Z. Blank, kosong, tidak diakui mengikuti mata kuliahnya. Saya ikuti 3 kali, saya ikuti 3-tiganya blank. Saya jumpai dekan, dekan marah. Dia berkata, dosen mana berani berbuat demikian kepada kau? Siapa namanya? Saya kasih tahu ini namanya. Dia berkata, jangan yang itulah. Saya katakan, Pak Dekan kenapa begitu? Dia itu juga dosen saya dulu katanya. Wah saudara, gak ada harapan. Tidak ada harapan saudara. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan, hari ini saya katakan, saya sudah S3. Saya dorong saudara juga, harus lebih lagi. Sedikitnya S1 harus dapat. Kenapa? Karena Samsung pun sudah S6. Haleluya. Jangan sampai kalah sama Samsung. Ya, kalau tidak dapat bisa beli handphonenya, ya sedikitnya S1 dapatlah. Ya, nanti kalau nggak dapat ya udahlah, es krim lah apa boleh buat. Ya. Nah, tapi yang mau saya katakan kepada saudara, memang banyak pertempuran dalam hidup ini, tetapi kita harus menang. Semua berkata, saya harus menang. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ditanya oleh bapak saya, kapan sih kau lulus? Dulu kau katakan, kau mau masuk ekonomi supaya lulus 3 tahun saja. Ini udah hampir 7 tahun. Kok nggak lulus-lulus? Saya katakan, aku juga nggak tahu Pak, udah nggak tahu lagi. Sering ditanya, gimana sih masalah? Gimana sih keadaan ekonomi? Udah nggak tahu lagi. Hari ini kita lihat jalan keluarnya. Yang setuju katakan amin. Sering sekali kita berpikir bahwa kalau Roh Kudus ada, maka kita pasti berkemenangan. Not necessarily like that. Saya berharap demikian, tapi tidak selalu begitu. Bahkan Yesus sendiri dalam Lukas 4 ayat 1, dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Bukan untuk menerima berkat, tetapi untuk dicobai. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, terkadang Roh Kudus membawa kita ke dalam bukan pencobaan. Saya tidak berani mengatakan demikian, nanti teologi saya ditentang oleh banyak orang. Tapi terkadang Roh Kudus mengizinkan kita mendapatkan perjuangan-perjuangan dalam hidup. Bukan dengan maksud menjatuhkan kita, tetapi dengan maksud memberikan dasar yang teguh pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Supaya kita boleh naik kelas. Supaya kita boleh menang di dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, kita tidak perlu takut dengan pencobaan. Tetapi satu perkara yang lain yang saya mau katakan, jangan menerjunkan diri dalam pencobaan. Itu juga tidak bijaksana. Jangan menerjunkan diri dalam dosa. Jangan menerjunkan diri dalam hawa nafsu. Jangan melakukan kebodohan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu mau memberikan satu pelajaran dengan memberikan satu pencobaan. Itu bukan Tuhan kita. Bapa yang baik gak demikian. Dia tidak melakukan demikian. Tuhan kita memberikan pencobaan, bukan mengizinkan pencobaan datang padamu dengan maksud engkau menang. Karena pencobaan itu tidak melebihi kesanggupanmu. Oh hari ini apapun persoalan saudara, tidak melebihi kesanggupan saudara. Terkadang kita ditipu oleh setan dengan berkata pencobaan itu lebih besar dari kita. No, and no. Amin. Izinkan pendeta muda dari Medan ini berkata, tidak Pak, tidak Bu, tidak saudaraku, tidak saudariku, bahwa engkau jauh lebih besar daripada semua yang kau alami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Come on, ya semangat dong. Itu sebabnya bangunlah, bangkitlah. Dan kau katakan apapun kau persoalan hari ini, kekuatanku lebih besar. Dan kalau kekuatanku tidak cukup, Tuhanku jauh lebih besar daripada engkau. Amin. Amin. Itu sebabnya anak Tuhan tidak boleh putus pengharapan. Anak Tuhan tidak boleh putus asa. Karena selalu ada kemenangan kalau kita tidak berhenti. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Yang pertama sekali yang kita lihat di sini, apa yang harus kita lakukan. Jangan perkatakan
persoalan kita. Jangan perkatakan persoalan kita. Wah, ini satu pengajaran baru. Tidak. Lihat baik-baik. Ketika Tuhan bertanya kepada Yeskiel, dia tidak bertanya bagaimana keadaanmu. Itu pertanyaan manusia. Kita jumpa. Shalom. Shalom. Bagaimana keadaan? Bapak gimana? Baik, baik. Istri gimana Pak? Itu pertanyaan manusia. Tuhan gak nanya gitu. Lihat Alkitab saudara tadi kita bacakan. Tuhan nanya gini. Kamu bisa diubahkan gak? Hai anak manusia. Dapatkah tulang-tulang ini diubahkan? Dihidupkan kembali? Jadi kalau saudara bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyalam tangan saudara, dia berkata, Shalom. Pertanyaannya yang pertama hari ini ialah, percayakah engkau aku dapat mengubahkan engkau? Dapatkah engkau diubahkan? Dapatkah engkau diberkati? Dan jawaban kita, respon kita sering sekali salah. Itu sebabnya enggak dapat. Sering sekali kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan banyak banget persoalanku Tuhan. Mari kita mulai dari yang pertama ya Yesus. Mulai dari kepala ini pusing. Kalau saya kepala ini di atas pusingnya masih ada, rambutnya yang hampir habis. Kemudian Tuhan mata ini berkunang-kunang. Telinga ini pun lidah gak enak. Leher sakit, akan sakit. Seolah-olah Tuhan gak tahu persoalanmu. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini Tuhan tidak tahu persoalan saya cari Tuhan yang lain. Enak aja. Saya selalu banggakan. Banyak orang berkata begini pada saya. Itu Tuhanmu itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Apa itu Tuhan kayak gitu katanya. Saya bilang, kok gitu kamu bilang? Iya. Coba terangkan Tuhanmu 1 tapi 3, 3 tapi 1, apa itu? Saya bilang aku juga gak ngerti. Jadi kenapa ikut Tuhan yang gak ngerti? Sederhana, karena dia ngerti gua. Serius saya bilang gitu aja. Saya gak mau debat. Saya gak ngerti Tuhan saya, tapi dia ngerti saya. Puji nama Tuhan. Loh kok diikut Tuhan yang gak ngerti? Sederhana. Sederhana, dengar saya baik-baik. Tahu apa namanya cinta? Tahu? Kasihannya di sini gak ada yang tahu yang namanya cinta loh. Tahu cinta? Saya pernah jumpa di Medan dalam konseling pernikahan. Seorang wanita pelayan Tuhan jatuh cinta sama seorang preman jalanan yang gak punya apa-apa. Badan penuh tato. Puji Tuhan penuh tato lebih bagus daripada penuh kudis. Ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Jawabannya, gak ngerti. Tapi hati saya. Kenapa ikut Tuhan yang gitu? Gak ngerti, tapi hatiku cinta sama dia. Habis perkara. Yang mengerti katakan amin. Yang gak ngerti katakan amin. Siap, habis perkara. Amin. Nah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu persoalan kita. Kalau Tuhan kita tidak tahu persoalan kita, gak usah ikut dia lagi deh. Tuhan tahu engkau kurang uang. Tuhan tahu adik saya butuh jodoh. Jangan lupa uang pendaftarannya, haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Dan Alkitab mengatakan dia sudah turun, dia sudah datang padamu. Dan dia bertanya kepadamu pertanyaan tadi. Sayangnya kita menjawabkan, Tuhan dompetku kosong Tuhan. Tuhan hatiku kosong. Yang paling ngeri, Tuhan otakku juga kosong Tuhan. Tolonglah jangan demikian. Amin. Dalam Keluaran 3 ayat 7-9 dikatakan bahwa Tuhan kita berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Dia tahu kesengsaraanmu, dia tahu penyakitmu. Dan dikatakan aku telah mendengar seruan mereka. Dia tahu doa-doamu, aku mengetahui penderitaan mereka. Dia tahu perjuanganmu. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sudah lepas ke bangsa Israel? Belum. Sudahkah engkau diberkati? Belum. Sudahkah engkau dapat jodoh? Belum, ada caranya. Yang mengerti katakan amin. Dan dikatakan sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku. Doamu sudah sampai pada Tuhan. Tapi jawabannya kok belum? Karena kita belum melakukan salah caranya. Hari ini kita lakukan. Yang setuju katakan amin.
Nomor satu, jangan katakan masalahmu. Kenapa? Karena kalau kau katakan masalahmu, engkau menggerakkan satu forces, satu kekuatan yang lain dan bukan kekuatan Tuhan. Dalam buku Yesaya dikatakan, aku Tuhan mau meneguhkan perkataan hamba-hambaku. Tetapi ada sambungannya yang berkata tentang pembangunan. Yang berkata tentang hal yang baik, yang membangun. Itu sebabnya Paulus berkata, biarlah kita berkata-kata dan memikirkan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati keluar dari mulut. Hal-hal yang baik, yang berkenan, yang indah, yang sedap didengar. Itu yang mau diteguhkan Tuhan. Tuhan tidak mau meneguhkan kalau engkau berkata, habislah aku. Kok jadi saya habis Pak Pendeta? Bukan Tuhan yang meneguhkannya, itu setan yang meneguhkannya. The other force, kekuatan yang lain yang meneguhkannya, yang sedang bekerja dalam hidupmu, yang mau bekerja dalam rumah tanggamu, yang mau menghancurkan bisnismu. No, jangan biarkan di dalam nama Yesus. Amin. Terkadang saudara, kita kalau marah lepas kontrol, itu sebabnya jangan sampai kita marah. Alkitab mengatakan dengan jelas, amarah tidak membawa satu kebaikan apapun. Tahan dirimu, dan Alkitab berkata kalau besar nafsumu, taruh pisau di lehermu. Besar nafsu marahmu, besar nafsu apamu, tutup mulut. Jangan ngomong. Amin. Dalam buku Ratapan dikatakan, kalau adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, Ratapan 3 ayat 26 sampai 29, mungkin ada harapan. Kalau banyak persoalan kita, bukan berarti kita koar-koar. Jangan, diam. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana caranya saya mau ngasih tahu sama orang? Datang sama Pak Jonathan. Pak, saya mohon didoakan. Apa yang mau didoakan? Kan gak boleh ngomong negatif Pak ya. Gak boleh ngomong persoalan Pak ya. Jadi minta doa aja Pak. Iya, tapi apa mau didoakan? Pak Jonathan pasti bingung. Apalagi datang sama dokter. Dok, iya. Apa penyakitnya Pak? Gak ada. Jangan bilang gitu dok. Kami diajarkan gak boleh ngomong kayak gitu. Oh iya. Saya juga dari keluarga Allah kok kata dokternya. Ya saya juga pernah dengar khotbah gitu. Saya tukar pertanyaannya. Apa keluhannya Pak? Oh saya gak ngeluh. Gak ngeluh. Saya memuji Tuhan dok. Saya gak ngeluh. Jadi gimana? Obati saya dong dok. Iya. Apa masalahnya Pak? Saya nggak punya masalah. Yesus kita luar biasa dokter. Langsung dokternya nulis resep. Rujukan ke rumah sakit jiwa. Nah saudara, bukan begitu. Dengarkan saya. Kalau memang engkau mau mengatakan persoalan, pakai satu kata yang luar biasa dengan tepat. Apa kata itu? Tetapi. Dengarkan baik-baik. Kata tetapi mempunyai kekuatan menghapus semua kalimat di depannya. Contoh. Saya akan datang ke rumahmu. Tapi kalau hujan gak jadi. Artinya saya tidak datang. Betul? Maka pakai tapi ini dengan benar. Amin. Jangan terbalik, banyak orang terbalik. Terima kasih Tuhan, aku puji Engkau Tuhan. Aku sembah Engkau, tapi banyak masalahku Tuhan. Terhapus semua yang di depan. Yang diterima banyak masalah. Maka kalau memang kita perlu mengatakannya, katakan pakai kata tetapi. Katakan begini, dok, ini sakit saya. Terangkan kepada dia. Yang mengerti katakan amin. Tetapi saya percaya bahwa dokter dipakai Tuhan sebagai jalan kesembuhan bagi saya. Amin. Datang kepada Pak Jonathan, datang pada pemimpin komsel saudara. Katakan dengan jelas. Saya sudah 3 tahun ini gak tamat-tamat ini Pak. Tetapi saya percaya firman. Apabila 2 atau 3 orang bersehati berdoa. Maka Tuhan di tengah-tengah kita. Dan mengabulkan permohonan kita. Bapak mohon doakan saya. Sama-sama kita bersehati. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nomor 1. Tolong jangan kita ucapkan permasalahan kita. Karena bisa diambil. Kita harus bertanggung jawabkan. Yang mengerti lagi katakan amin.
Nah, wah ini banyak ya. Saya lewatkan saja. Nomor 2, perkatakan firman Tuhan. Amin. Perkatakan firman Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 7. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Kepada siapa kita katakan? Kepada tulang-tulang itu. Kepada siapa kita katakan? Kepada persoalan kita. Kepada siapa kita katakan? Kepada penyakit kita. Kepada siapa kita katakan? Kepada bisnis kita. Kepada siapa kita katakan? Hati-hati kalau berkata pada istrimu. Jangan katakan pada istrimu, tapi katakan kepada roh-roh jahat yang mungkin sedang menipu dia. Yang mengerti katakan amin. Kepada siapa kita katakan? Kepada setan. Kepada siapa kita katakan? Kepada roh-roh jahat di udara. Apa yang kita katakan? Firman Tuhan. Kok memang begitu? Iya, karena dalam Matius 4, Tuhan Yesus sendiri pun berkata kepada setan, firman Tuhan ada tertulis. Dan puji Tuhan, 3 kali dia katakan setan itu undur. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa supaya kalau saudara katakan berulang kali firman Tuhan, maka kemiskinan undur dari saudara. Kebangkrutan undur dari saudara. Masalah-masalah undur dari saudara. Tekanan-tekanan mundur dari hidupmu. Dan kalau mereka mundur, maka apa yang maju berkat Tuhan kiranya dinyatakan. Kesembuhan datang, mukjizat jadi, kemenangan jadi. Amin. Yang percaya angkat tangannya katakan dijadikan bagi saya dalam nama Yesus. Jadilah sesuai imanmu di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara dikatakan, katakanlah kepada tulang-tulang kering ini. Hai tulang-tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah mengenai tulang-tulang ini. Aku memberikan nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Firman Tuhan selalu kontras dengan keadaan kita. Firman Tuhan selalu berlawanan dengan keadaan kita. Dan tahukah saudara siapa yang menang? Firman Tuhan. Itu sebabnya punya iman. Firman Tuhan selalu menang kalau saudara punya iman. Semua berkata firman Tuhan selalu menang dalam hidup saya. Ayo dong yang semangat dong, jangan seperti orang yang mau mati kayak gitu dong. Come on. Firman Tuhan selalu menang dalam hidup saya. Jika saya punya iman. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kita perlu iman. Kita perlu iman bahwa firman Tuhan selalu benar dan menang dalam hidup ini. Saya bawakan pada saudara perumpamaan yang saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu apakah saudara pernah dengarnya atau mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengarnya. Kalau saudara sudah pernah mendengarnya kiranya saudara diingatkan kembali. Kalau saudara belum pernah mendengarnya kiranya kita semuanya diberkati. Yang setuju katakan amin. Saya bawakan 4 lawan 1. Di satu ruangan yang gelap tidak ada sedikit pun kelihatan apapun. Ada ditaruhkan minyak wangi, parfum. Amin. Amin. Lalu seorang dimasukkan ke dalamnya. Dengan segera hidung berkata, ada parfum di ruangan ini. Mata menyangkal dengan keras. Nih, enggak ada. Siapa bilang, kau kira kau benar, aku tidak lihat apa-apa. Telinga berkata, shh, ribut kali kalian. Enggak ada parfum. Aku tidak dengar apa-apa. Aku tidak dengar suara tidak ada. Aku mengambil kesimpulan, tidak ada parfum di ruangan ini. Oh, lidah berkata, enggak ada parfum. Kulit berkata, enggak ada parfum. 4 lawan 1. Saya mau tanya padamu, siapa yang menang? Hidung yang menang. Amin. Siapa yang benar? Hidung yang benar. Simpan dulu sampai di situ. Yang mengerti katakan amin. Sekarang 5 lawan 1. Mata berkata berkunang-kunang. Telinga berkata mendenging. Lidah berkata pahit, gak rasa apapun. Kulit berkata panas dingin. Hidung berkata tumpet. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Saya tanya, mana yang benar? Dengarkan sayang, kalau namanya iman itu pilihan. Ada beberapa di antaramu yang berkata, kalau udah 5 pak, mereka itu yang benar. Maka jadilah padamu sesuai imanmu. Tapi ada yang berkata, saya mengerti pak. Dan saya memilih
firman Tuhan adalah kebenaran. Maka jadilah padamu sesuai imanmu. Come on. Nah, tunggu, belum selesai. Kenapa hidung yang benar? Ini pertanyaannya. Kenapa hidung yang benar? Kenapa tidak mata? Kenapa bukan telinga yang benar? Kenapa hidung yang benar tadi? 4 lawan 1. Amin. Dengarkan jawabannya supaya kita mengerti. Amin. Karena memang hidung yang diciptakan, yang dibuat Tuhan untuk fungsi tersebut. Hidung yang dibuat Tuhan untuk fungsi membaui. Kalau mencium nanti bisa saudara katakan bibir juga bisa mencium ya. Membaui, yang mengerti katakan amin. Mata tidak berfungsi untuk membaui, telinga tidak berfungsi untuk membaui, kulit tidak berfungsi untuk membaui. Hidung yang memang diciptakan Tuhan, fungsinya demikian. Sekarang dengar, engkau mau mukjizat, itu tidak bisa pakai mata. Mata akan berkata, oh ekonomi bangkrut. Telinga akan mendengar persoalan-persoalan di sana sendiri. Oh saudara, banyak lagi dikatakan oleh panca indera ini. Lihat kenapa Yehezkiel menjadi putus asa. Sederhana, karena tadi sudah kita katakan dan saudara sudah mengulanginya. Apa yang dilihatnya? Yang dilihatnya tulang-tulang kering. Dia tidak melihat Tuhan. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Sederhana, karena Alkitab mengatakan Hawa melihat pada dosa. Kenapa banyak anak muda jatuh pada dosa? Sederhana, karena yang dilihatnya gambar porno. Maka tidak heran hidupnya najis. Itu sebabnya Daud berkata, tidak aku taruh perkara dursila di depan mataku. Kalau tiap hari kau lihat persoalanmu, kalau tiap hari kau lihat masalahmu, kalau tiap hari kau lihat yang tidak benar, maka tidak heran pikiranmu pun tidak benar. Dan Amsal 23 ayat 7 dikatakan, apabila pikiranmu enggak benar, hidupmu pun enggak benar. Sama sebagaimana pikirannya, demikian hidupnya. Yang mengerti sekarang katakan, tes, ya maaf tertekan tadi. Amin. Terima kasih. Sama seperti mana pikirannya, demikian hidupnya. Nah sekarang dengar baik-baik. 5 lawan 1. Yang mau mukjizat katakan, saya mau mukjizat ya Tuhan. Kiranya hari ini dijadikan dalam nama Yesus. Amin. Boleh dong tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Nah, dengar baik-baik. Sekarang kenapa firman Tuhan yang benar? Sederhana. Karena mata tidak diciptakan supaya karena mata engkau dapat mukjizat. Karena telinga tidak diciptakan, oleh karena telinga kau dapat mukjizat. Sederhana saja, panca indera kita tidak diciptakan untuk menerima mukjizat. Panca indera kita diciptakan untuk menerima informasi. Yang mengerti katakan amin. Apa yang diciptakan Tuhan? Apakah yang diberikan Tuhan jalannya supaya kita menerima mukjizat? Dengarkan saya baik-baik, firman Tuhan jalannya. Ayo dong, boleh dong berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. If you searching for miracle, you should go to the word of God. Kalau engkau sedang mencari mukjizat, engkau harus pergi kepada firman Tuhan. Oh Pak Pendeta, saya tidak butuh mukjizat. Sombong kali kau kata orang Batak. Karena kalau kita manusia yang rendah hati, kita tahu bahwa kekuatan kita dan dalam keterbatasan kita, disitulah mukjizat mengambil alih. I do pray, saya sungguh berdoa, receive the miracle of God. Terimalah mukjizat, terimalah mukjizat, terimalah mukjizat, terimalah mukjizat. Come on, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengar baik-baik, tadi dikatakan saudara perkatakan firman Tuhan, lalu apa yang jadi? Yehezkiel mengatakannya, aku, dan kemudian dikatakan ayat Yehezkiel 37 ayat 7, aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Diperkatakannya, semua berkata saya perkatakan. Amin. Dua hal mengenai perkataan kita untuk menerima mukjizat. Yang pertama, whatever you say will do something in the spiritual realm. Apapun yang kau katakan akan melakukan sesuatu di alam roh. Amin. Amin. Satu ketika Yesus sedang lapar, karena dia juga manusia, dia juga lapar. Haleluya. Amin. Nah, satu ketika Yesus lapar, dia pergi dan melihat pohon ara. Dan karena dia lapar, dia mencoba mencari buah pohon ara. Tetapi Yesus kita juga bukan Yesus yang bodoh. Dia tahu itu bukan musim pohon ara. Tetapi begitu pun juga dia mencari buah. Perhatikan baik-baik apa yang mau dimaksudkan firman Tuhan di sini. Bukan menunjukkan Tuhan kita bodoh dan kurang ajar.
dan melakukan semena-mena. Bukan, itu menunjukkan sifat asli Tuhan Yesus yang selalu mencari buah. Sudahkah engkau berbuah hari ini? Sudahkah engkau berbuah minggu ini? Saya selalu punya satu firman Tuhan tentang ini. Dengarkan saya baik-baik. Mungkin ini agak dewasa, tetapi engkau harus tahu. Saya pernah bawakan di sini, mungkin saya rasa, mohon maaf kalau ini agak vulgar, tapi firman Tuhan mengatakannya. Dalam buku Kejadian dikatakan begini, maka Onan bersetubuh dengan istri abangnya yang sudah meninggal. Karena orang Israel kalau abangnya meninggal tidak ada keturunannya, maka adiknya harus menikahinya untuk membangkitkan keturunan bagi abangnya. Yang mengerti katakan amin. Tetapi dia tidak mau membuahi istri abangnya. Ini perkataannya sudah disensor. Amin saudaraku. Alkitab mengatakannya dengan lebih vulgar lagi, lebih mengerikan. Dia tidak mau membuahi istri abangnya, maka Tuhan menghukum Onan. Itu sebabnya sampai hari ini perbuatan demikian dinamakan dengan onani. Dari kata onan. Nah dengar baik-baik. Dia mau hanya kenikmatan seksual tanpa mau memberi buah. Tuhan gak suka. Tuhan gak suka sama orang yang mau kenikmatan gereja, mau berkat, mau didoakan, mau ditompangkan tangan, mau praise and worship yang indah, mau temannya, mau keuntungan ini itu segala macam. Tanpa mau memberi buah. Yang mengerti katakan amin. Saya tidak menghakimi siapapun. Kalau ini mengusik hatimu, jangan pindah gereja minggu depan. Karena Tuhan sedang berbicara kepadamu untuk berbuah. Dan kalau Tuhan berbicara padamu, dia tidak memberikan sesuatu hal yang tidak bisa kita buat. Engkau bisa, kalau engkau mau. Saya mohon Bapak, saya mohon Ibu yang saya hormati dan saya kasihi. Saudara-saudari, maulah. Rendahkanlah diri kita dan maulah berbuah. Pasti semua kita berbuah. Amin. Amin. Saya sambung. Yesus mencari buah karena memang bukan buah pohon ara, tentunya tidak didapat buah apapun. Lalu Yesus berkata pada pohon ara itu, dia tidak berkata dengan kata-kata yang keras atau dia tidak berdoa, mengangkat tangan, apa segala macam. Tidak, sederhana saja dia katakan, jangan ada seorang pun makan daripada buahmu lagi selama-lamanya. Selesai. Dan dia pergi. Tahukah saudara apa yang jadi? Pohon ara itu sepertinya mengolok-ngolok Tuhan kita. Pohon ara itu sepertinya mengejek Tuhan kita. Dan dia berkata, lo ngomong apa sih? Yang benar aja, emangnya lo siapa? Karena pohon ara itu tetap hijau. Pohon ara itu tetap kuat. Pohon ara itu tetap segar. Tidak ada perubahan apapun yang jadi ketika kata-kata itu diucapkan. Tetapi keesokan harinya dikatakan Alkitab, dia sudah kering sampai akarnya. Dengarkan saya saudara-saudari, ketika engkau berkata, saya percaya ya Tuhan bahwa engkau menyembuhkan saya. Oh seolah-olah penyakit itu mengolok-ngolok kita. Ketika kita berkata oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Seolah-olah dia mengolok-ngolok kita. Yang berkata, ngomong apa loh? Coba rasakan dulu. Bukankah kau masih sesak nafas? Bukankah kakimu masih belum bisa bergerak? Bukankah badanmu seluruhnya sakit? Ngomong apa loh? Itu bohong. Gak ada itu. Gak bisa. Saya berdoa, teguhlah imanmu dalam nama Yesus. Jangan bergoyang dari imanmu. Amin. Itu sebabnya perkatakan lagi. Amin. Ya, amin saudaraku. Kenapa? Karena satu perkara yang tidak kelihatan kasat mata ialah apa? When you speak it, something happen in the spiritual realm. Jauh di bawah sana, akar-akarnya sudah mengalami pembusukan. Jauh di akar sana, kematian menyerang pohon ara itu. Jauh di bawah sana, kata-kata Tuhan Yesus dinyatakan. Nah sekarang kebalikannya kepadamu. Ketika engkau berkata, di dalam nama Yesus saya diberkati. Di dalam nama Yesus saya pasti menang. Jauh di atas sana itu sedang dikerjakan bagimu, dan bagimu. Di dalam nama Yesus. Come on. Amin. Tetapi sering sekali kita membatalkannya lagi. Hari ini kita katakan saya diberkati. Mari sama-sama kita katakan saya diberkati. Saya disembuhkan. Saya dipulihkan. Saya dijamah Yesus. Saya menerima mukjizat di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Dijadikan di dalam nama Yesus. Amin. Nah dengarkan saya, hari ini kita berkata demikian. Besok jangan hapus. Amin.
Besok jangan katakan, ya ampun kalau gini mati dah. Apes, gawat, selesai, koit, tewas, KO. Lebih banyak kata-kata negatifnya. Maka engkau akan tahu yang mana yang dijadikan. Yang mengerti lagi katakan amin. Amin. Nah saudara, Tuhan Yesus berkata dan dia tahu something happen. You should know, I should know, we should know. Kita harus tahu ketika kita bicara something happen. Sesuatu jadi. Sesuatu jadi. Dan speak it. Dan katakanlah apa yang menjadi imanmu. Jangan sampai engkau mempertanggungjawabkan hal yang buruk. Saya berdoa jangan sampai pertanggungjawabanmu negatif. Yang setuju katakan amin. Boleh tambah 5 menit lagi? Waktu saya tinggal 3 menit, tapi boleh tambah 5 menit lagi? Masih mau? Puji nama Tuhan. Amin. Nanti kalau ada yang gak mau protes sama Pak Jo, bilang gak usah undang lagi yang satu itu Pak Jo. Banyak kali khotbahnya, panjang kali. Ada 30 halaman ini, baru 3 halaman. Bagaimana mengkhotbahkan 27 lagi? Nah saudara dengarkan baik-baik. Lalu apa yang jadi? Murid-murid heran. Murid-murid heran. Dia berkata, Tuhan. Tuhan berkata, ya kenapa? Ada apa? Lihat. Apa? Itu pohon ara yang sudah kau kutuk. Sudah kering sampai akar-akarnya. Tuhan tidak berkata, oh iya, luar biasa. Mana? Saya lihat. Yo. Betul lah. Oh, dia tidak berkata demikian. Tuhan kita Tuhan yang cool. Amin. Amin. Murid-murid semua. Tuhan kita berkata, dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan begini. Percayalah pada Tuhan. Dia mengkritik murid-murid kenapa? Karena tentunya banyak murid-murid yang seperti kita. Ketika dikatakan firman Tuhan, jangan ada orang makan buahmu lagi selama-lamanya. Murid-murid lihat. Nggak jadi. Nggak jadi. Sering juga kita begitu kan. Datang kita. Pendeta berdoa, sembuh dalam nama Yesus, kita lihat. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak berkuasa pendeta kami, kurang urapan. Tuhan tolonglah pendeta kami itu. Lalu Tuhan berkata, dia kritik sedikit. Percayalah pada Tuhan. Oke? Dalam bahasa Inggris berbeda, dengar baik-baik. Dikatakan begini dalam terjemahan Modern King James. Have the faith of God. Milikilah imannya Tuhan. Apa itu iman Tuhan? Iman yang gak mungkin gagal. Bagaimana saya miliki? Saya bawakan ini sebagai penutup. Yang mau dengar katakan amin. Siap? Milikilah imannya Tuhan. Iman kita tahu bahasa aslinya pistis. Tapi miliki bahasa Grikanya aslinya adalah eko. Saudara tahu eko? Tahu? Bukan eko sitompul dari tanah Batak, bukan. Bukan itu. Eko. Eko itu dalam bahasa Indonesia gema. Gema itu mengulangi apa yang dikatakan pendahulunya. Kalau saudara pergi ke gunung, saya tidak tahu gunung apa ada di sini yang bisa membuat eko, gema. Tapi kalau saudara ke gunung, saudara bisa teriak, Shalom. Maka dia menjawab, Shalom, 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 Shalom. Amin. Saudara berkata, halo. Dia tidak menjawab, halo juga, enggak. Saudara bertanya, siapa namamu? Dia tidak menjawab, Gideon. Dia menjawab, siapa namamu? Tahukah saudara, eko itu artinya memperkatakan firman Tuhan tanpa diikuti oleh pertimbangan pribadi kita. My friend, bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan tidak butuh pertimbangan kita. Kita yang butuh pertimbangan Tuhan. Tuhan tidak butuh. Ya Tuhan, saya percaya bahwa bilur-bilurmu menyembuhkan, tapi ini yang bahaya. Penyakitnya kanker stadium 4 Tuhan, bahkan sekarang sudah 4,5 Tuhan, sebentar lagi 5. Sebentar lagi COVID. Tuhan tidak butuh pertimbanganmu.
dia sanggup. Tahukah saudara apa dikatakan Tuhan kepada kepala rumah ibadah itu, kepada Yairus? Ketika keluarganya datang dan berkata, sudahlah, tidak usah capekkan lagi guru kita itu. Anakmu tadinya sakit, sekarang sudah mati. Sudah, tidak usah capekkan gurumu. Tuhan berkata, hey, wait a minute. Tunggu sebentar. Kau katakan aku capek. Bukankah firman Tuhan berkata dia tidak pernah lelah? Apakah persoalan yang besar melelahkan Tuhan? Tidak. Melelahkan manusia? Ya. Lelahkah engkau akan persoalanmu yang besar, sayang? Alkitab berkata, marilah datang kepadaku yang banyak persoalannya. Karena aku memberikan kelegaan padamu. Karena aku mengangkat bebanmu, mengangkat persoalanmu. Aku tidak akan lelah. Aku angkat persoalanmu sehingga engkau boleh beristirahat. Sehingga engkau boleh disegarkan. Sehingga engkau boleh menang di dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada beratnya kepada Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit dan membangkitkan seorang yang mati. Nggak ada masalah. Masalahnya satu perkara. Bejana yang bagaimana yang kau bawa kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan menuang, dia menuang dengan sangat limpah. Tapi ada di antara kita yang bawa gelas, ada yang bawa mangkok. Puji Tuhan kalau ada yang bawa baskom. Tapi ada juga yang bawa gelas perjamuan kudus. Penuhilah Tuhan, melimpah. Tuhan tuangkan, yang mengerti katakan amin. Lalu kau dapat, melimpah betul, kau minum. Apapun gak jadi. Maka bawalah, bagaimana membawanya. Salah satu caranya, kembalikan firman Tuhan kepada Tuhan dalam perkataan iman. Buku Yesaya mengatakan, tidak ada satupun daripada perkataan firman Tuhan yang kembali dengan kosong. Melainkan dia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu, 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 dan hidupmu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah saudara, saya masih punya 2 menit lagi sesuai janji kita. Yang sukacita katakan amin. Biar saya menemukan kata-kata penutup untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, perkatakan firman Tuhan, jangan persoalanmu, dan perkatakan ulang-ulang. Kalau setan mulai menggodamu, lakukan seperti Yesus. Kadang-kala saudara, jangankan engkau, saya juga demikian. Berapa waktu yang lalu saudara, dada saya sakit sebelah kiri. Dan setan berkata kepada saya, kau tahu dada sebelah kiri sakit itu apa? Saya katakan, iya aku tahu, jantung kan katanya. Iya saya katakan. Tapi saya berdoa oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh, saya katakan. Tahukah saudara apakah dia langsung pergi? Tidak. Dia buat sakitnya itu sampai ke belakang. Nah, dia berkata sudah sampai belakang. Kau tahu itu apa kan? Jantung. Sebentar lagi kau harus di bypass. Sebentar lagi kau mati. Kata itu setan mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi sukacitamu. Dia curi kewarasanmu. Itu sebabnya kita pernah bertemu dengan orang-orang yang sakitnya sedikitnya, tapi ketakutannya yang membunuh dia, bukan penyakitnya. Betul? Betul? Ya. Belum tahu yaitu kanker, hidup dia. Begitu dokter katakan kanker pak, katanya 2 minggu kemudian mati. Betul? Betul, serius. Saya berkata enggak. Enggak mau. Nah, saya berdoa. Dan Tuhan berkata, siapa yang kau percaya Gideon? Saya katakan aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, lebih besar daripada semua penyakit saya. Tuhan yang mati bagi saya, Tuhan yang berkorban bagi saya, Tuhan yang tubuhnya dihancurkan. Supaya saya boleh mempunyai tubuh yang baru, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tuhan yang sudah berbilur-bilur, supaya oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan, saya percaya kepadamu Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, kalau begitu hidupi. Tahukah saudara tidak langsung sembuh? Saya kadang-kadang cemburu, banyak orang saya doakan dia langsung berdiri, berjalan. Tapi saya sendiri harus berjuang. Tapi tahukah saudara, Tuhan selalu memberkati perjuangan kita dengan kemenangan. Haleluya. Hari ini saya berdiri tidak ada sakit. Maka saya tidak peduli lagi di situ. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Mungkin ada saatnya saudara tidak peduli pada persoalanmu. Dan katakan aku serahkan pada tanganmu Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya tidak tahu kapan itu hilang, tapi tidak sakit lagi. Amin. Nah, saya sudah periksa ke dokter. Dia suruh saya treadmill. Dan kemudian dokter berkata, your heart is as perfect as can be. Jantungmu baik, tidak ada masalah, sempurna sebagaimana seharusnya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya.
Tuhan kita baik. Tapi engkau ucapkan, jangan katakan, aduh, ya sudah, ya matilah aku, mati. Jadilah padamu sesuai imanmu, matilah engkau. Jangan demikian. Ulang-ulangi perkataan firman. Yang siap, yang mau katakan saya. Apakah saudara diberkati hari ini? Sungguh diberkati? Kalau saudara diberkati, saya mohon semua berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Bolehkah saya datang lagi kemari? Boleh? Doakan. Kalau adik saya dapat jodoh, pasti dia datang. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita bangkit berdiri. God bless you all. God bless you all. Amin. Kita mau mengucapkan perkataan iman. Dan setelah itu kita mau berdoa supaya itu dijadikan. Amin. Amin. Boleh tutup mata saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara. Sebagai tanda kita buka hati pada Tuhan. Angkat tangan kanan ke atas. Yang pertama sekali ucapan iman kita ialah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Alkitab berkata dengan demikian dosa-dosa kita diampuni. Dan kalau dosa diampuni maka semua doa yang lain pasti dijawab Tuhan. Amin. Yang mau melakukan doa ini katakan saya. Maka ikutilah doa ini dengan sepenuh hati, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. Saya buka hati saya. Saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya. Sucikanlah saya Sucikanlah saya dengan darah-Mu yang berkuasa. dengan darah-Mu yang berkuasa. Mulai saat ini Mulai saat ini saya ikut Tuhan Yesus. saya ikut Tuhan Yesus. Ubahkanlah hidup saya Tuhan. Ubahkanlah Karena Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah Tuhan saya. Juru Selamat saya. Juru selamat saya. Di tengah seluruh kehidupan saya, Dengan seluruh kehidupan saya percaya padamu. percaya kepada Saya gantungkan hidup saya saya tentukan hidup saya hanya kepada nama-Mu. hanya kepada nama. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Saya berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak di sini yang perlu berkat Tuhan? Katakan saya lagi. Nah sekarang tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri kembali di dada saudara. Mari perkatakan perkataan ini. Mari katakan begini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya adalah anak-Mu. saya adalah anak. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan. Saya percaya firman. Saya percaya pada hamba Tuhan. Saya percaya pada hamba Di Tuhan. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saya mohon, Saya mohon berkatilah saya. berkatilah saya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, saya akan jadi kepala saya akan jadi dan kepala bukan jadi ekor. dan bukan jadi. Bahwa Tuhan mengangkat saya Bahwa Tuhan mengangkat saya tinggi di antara bangsa-bangsa. tinggi di antara bangsa. Lebih tinggi Lebih tinggi dari pesaing saya. dari pesaing saya. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, saya akan naik saya akan naik dan terus naik. dan terus naik. Dan Tuhan menjaga saya Tuhan menjaga agar saya. saya tidak turun. Saya tidak turun. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus. saya berjanji Saya berjanji memuliakan Tuhan memuliakan Tuhan dengan segala mukjizat dengan segala mujizat dan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang diberikan pada saya. diberikan pada saya. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, saya sungguh percaya saya sungguh bahwa tangan yang saya angkat tangan yang saya adalah tangan orang yang berhasil. adalah tangan orang yang berhasil. Di dalam nama Yesus, tidak ada kegagalan di tangan saya. Bahwa tangan saya diurapi untuk keberhasilan. Sesuai dengan firman Tuhan, Sesuai dengan firman apa yang saya pegang apa yang saya pegang dijadikan berhasil jadikan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan. Dan dengan tangan ini juga, Dengan tangan ini saya mau memberi kepada Tuhan mau memberi dengan berlimpah-limpah, dengan berlimpah agar suatu saat di depan, agar suatu saat ke dengan depan tangan yang sama, dengan tangan yang sama saya menuai saya menuai hingga 100 kali ganda demi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya, sungguh percaya. Oh Tuhan Yesus, tambahkanlah iman saya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Dan yang terakhir, berapa banyak yang butuh mukjizat kesembuhan? Katakan saya. saya Nah sekali ini tangan kiri di bagian tubuh yang sakit.
Kalau sakit jantung tentunya di dada, sakit ginjal tentunya di pinggang. Kalau banyak sakit saudara di kepala saudara, tangan kanan angkat tangan ke atas. Bagi saudara yang tidak sakit, mohon yang sakit ini boleh didoakan. Amin. Ada 2 perkara yang bisa saudara lakukan. Nomor 1, doakanlah yang sakit. Nomor 2, saya minta kepada saudara, mohon maaf, turunkan tangan saudara sedikit. Saya ambil waktu 1 menit untuk menerangkannya supaya jangan capek tangan saudara. Amin. Nomor 2, bagi saudara yang tidak sakit, ada baiknya saudara ikut berdoa. Kenapa? Dengarkan saya. Karena setan itu licik, dan saya tidak mau saudara dikejutkan oleh penyakitmu. Mazmur 91 berkata, tidak ada keterkejutan datang ke kemahmu. Tapi banyak sekali anak Tuhan yang tidak mau berdoa untuk penyakitnya karena dia berkata, saya tidak sakit. Itu sebabnya banyak anak-anak gadis yang terkejut tiba-tiba, mohon maaf, ada kanker di payudaranya. Ada banyak ibu-ibu yang terkejut karena ada kanker di rahimnya. Dia mula-mula hanya rasa sakit-sakit sedikit seperti sakit mah biasa. Tetapi ketika diperiksa ternyata sudah stadium 3 dan lain sebagainya. No, in the mighty name of Jesus. Tidak boleh. Ada banyak yang dikejutkan dengan stroke. Stroke itu datang tiba-tiba. Penyakit jantung datang tiba-tiba. No. Saya pernah didatangi seorang anak muda yang menangis habis-habisan. Dalam usianya yang masih 38-37 tahun. 37-38 tahun, lagi top-topnya, diangkat menjadi manajer. Tiba-tiba dia periksa, ternyata dokter memvonis dia terkena HIV. Tiba-tiba datang. Nah saudara, ada baiknya kalau engkau ikut berdoa bersama dengan saya. Bukan karena engkau sakit, tetapi karena engkau menyerang musuh terlebih dahulu sebelum dia menyerang engkau. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Maka sekali lagi kita akan berdoa bagi yang sakit, dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan hingga saat ini. Yang percaya katakan saya. Tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, tangan kanan diangkat ke atas. Sekali lagi, kalau banyak penyakitmu, maka taruh tangan kiri di kepalamu. Dan kalau engkau mau berdoa bagi seseorang yang kau kasihi, seseorang yang saudara kasihi, boleh angkat dua-dua tangan kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin ayah, ibu dan lain sebagainya, angkat dua-dua tangan. Mari sama-sama ucapkan perkataan iman ini. Katakan, saya percaya Tuhan, bahwa Tuhan saya, Yesus Kristus, lebih besar dari segala penyakit saya. Bahwa Alkitab menuliskan nama Yesus lebih berkuasa dari nama penyakit apapun. Saya percaya firman Tuhan yang mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Saya percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa tanda orang percaya meletakkan tangan di atas tubuh yang sakit, dan penyakit itu pasti disembuhkan. Saya percaya sekarang ini saya letakkan tangan saya di tubuh saya. Saya angkat tangan saya dengan iman bahwa Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, semua penyakit pergi. Kesembuhan datang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kematian dibatalkan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan datang sekarang. Setiap hari saya semakin sembuh, semakin sehat. Saya percaya saya dikaruniakan panjang umur untuk melihat kebaikan Tuhan. Jadilah bagi saya, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena janji Tuhan yang saya percayai. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, berapa banyak yang tahu pasti bahwa dia mengalami mukjizat sepanjang minggu ini dan kedepannya? Katakan saya. Karena itu angkat tangan saudara dua-dua kepada Tuhan. Semua yang diberkati harus kembali memuji Tuhan, harus mengembalikan pujian pada Tuhan. Manis didengar Tuhan, indah didengar Tuhan. Maka kalau saudara percaya sungguh, walaupun di luar belum kelihatan pohon ara itu mati, tapi saudara percaya something will happen. Something good come to me. Sesuatu yang baik datang pada aku. Janji Tuhan dinyatakan.
Maka mari kita puji, mari kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, mari kita sembah Tuhan. Sembah Yesus. Boleh berbahasa roh, boleh berbahasa Indonesia, boleh